Salam sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dimanapun Anda berada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya yang senantiasa baru setiap hari. Pada kesempatan yang indah ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan hati kita di tengah perjalanan hidup ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas hari yang baru yang Engkau berikan, atas nafas kehidupan dan atas kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, urapi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap firman yang akan kami renungkan. Singkapkanlah kebenaran-Mu, ubahkanlah hati kami, dan bimbinglah setiap langkah kami. Biarlah renungan ini bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi menjadi kekuatan nyata yang menuntun hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kita melangkah dari satu titik ke titik lain, menghadapi tanjakan, turunan, dan kadang tersesat. Dalam setiap langkah, ada jejak yang kita tinggalkan. Namun, ada jejak lain yang lebih penting, yaitu jejak kaki Tuhan yang menuntun kita. Mazmur 37 ayat 23-24, sebuah permata dalam kitab Mazmur mengingatkan kita akan hal ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ayat ini adalah janji yang menghangatkan hati, sebuah jaminan ilahi di tengah ketidakpastian dunia. Mari kita selami lebih dalam dua bagian penting dari ayat ini, yaitu bimbingan Tuhan dan kasih karunia-Nya saat kita jatuh. Bagian yang pertama yaitu bimbingan Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 mengatakan demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini bukanlah sebuah janji bahwa jalan kita akan selalu mulus, tetapi sebaliknya ini adalah sebuah pernyataan tentang kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kata menetapkan dalam bahasa Ibrani kun memiliki makna yang kuat, yaitu membangun, mendirikan, atau mempersiapkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya melihat kita berjalan, tetapi Dia secara aktif merancang dan membentuk jalur yang kita ambil. Apakah hidup kita sudah berkenan kepadanya? Pertanyaan ini menuntut introspeksi. Hidup yang berkenan bukan berarti hidup tanpa dosa atau kesalahan, tetapi hati yang sungguh-sungguh mencari dan mengasihi Tuhan. Itu adalah kehidupan yang menjadikan kehendak Tuhan sebagai kompas, bukan keinginan pribadi semata. Ketika kita menyerahkan kemudi hidup kita kepadanya, Dia mengambil alih navigasi. Dia tahu jalan terbaik, bahkan jika jalan itu penuh tantangan. Seringkali kita ingin Tuhan hanya menetapkan langkah-langkah yang nyaman dan mudah. Kita berdoa untuk pintu yang terbuka, promosi yang cepat, dan hubungan yang harmonis tanpa konflik. Namun, penetapan Tuhan bisa juga berupa jalan yang sulit. Ingatlah Yusuf yang jalannya ditetapkan Tuhan melalui sumur, perbudakan, dan penjara sebelum akhirnya menjadi penguasa Mesir. Setiap langkahnya, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Demikian juga dengan kita. Setiap kesulitan, setiap penundaan, dan setiap pintu yang tertutup bisa jadi merupakan bagian dari rencananya
untuk membentuk karakter kita dan membawa kita ke tempat yang lebih baik dari yang bisa kita bayangkan. Hidup di bawah pimpinan Tuhan berarti kita dapat berjalan dengan keyakinan, bukan karena kita kuat, tetapi karena Dia yang menopang kita. Keyakinan ini membebaskan kita dari kecemasan akan masa depan. Kita tidak perlu khawatir tentang langkah berikutnya karena kita tahu bahwa Sang Maha Kuasa telah menetapkannya. Tugas kita bukan untuk melihat sampai akhir jalan, tetapi untuk mempercayai Sang penunjuk jalan di setiap langkah. Bagian yang kedua yaitu kasih karunia Tuhan di saat kita jatuh. Mazmur 37 ayat 24 mengatakan demikian. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebagian dari kita mungkin sudah pernah merasakan pahitnya kegagalan. Kegagalan dalam karir, hubungan yang retak, keputusan yang salah, atau dosa yang kembali terulang. Ada saat-saat di mana kita merasa seperti jatuh dan tidak bisa bangkit lagi, tergeletak dan tidak berdaya. Namun firman Tuhan menjamin kita tidak akan tergeletak. Kata tergeletak dalam bahasa Ibrani yagal, berarti jatuh dan tidak mampu berdiri kembali. Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita tidak akan pernah jatuh. Kenyataannya kita adalah manusia yang rapuh dan rentan. Kita akan membuat kesalahan, gagal, dan bahkan berdosa. Tetapi Dia menjanjikan bahwa setiap kejatuhan tidak akan membuat kita hancur total. Mengapa demikian? Karena Tuhan menopang tangannya. Ini adalah gambaran yang sangat personal dan intim. Bayangkan seorang ayah yang menuntun anaknya. Anak itu mungkin tersandung dan hampir jatuh, tetapi tangan ayah yang memeganginya akan menariknya kembali ke posisi tegak. Tuhan melakukan hal yang sama untuk kita. Ketika kita jatuh, tangan kasih-Nya mengulurkan pertolongan. Penopangan ini bisa datang dalam berbagai bentuk. Kata-kata penghiburan dari seorang sahabat, kekuatan untuk mengakui kesalahan, kesempatan kedua, atau anugerah pengampunan yang memulihkan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan tergeletak. Dia memberi kita kekuatan untuk bangkit kembali, bahkan lebih kuat dan lebih bijaksana dari sebelumnya. Kejatuhan kita bukanlah akhir dari cerita, melainkan kesempatan bagi kasih karunia-Nya untuk bekerja. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita belajar untuk tidak membiarkan rasa malu atau putus asa membuat kita tinggal di tempat kita jatuh. Angkatlah kepala kita, tangan Tuhan sudah terulur siap menopang kita. Yang perlu kita lakukan adalah merespons uluran tangan itu, mengakui kelemahan kita dan percaya pada kuasa-Nya yang memulihkan. Kemudian, bagaimanakah kita menerapkan kebenaran ini dalam hidup kita? Penerapan pertama adalah percayakan langkah kita kepada Tuhan. Berdoalah untuk setiap keputusan besar dan kecil. Ajaklah Tuhan menjadi navigator kita. Bacalah firman-Nya dan dengarkanlah bisikan Roh Kudus. Penerapan kedua adalah jangan takut gagal. Sadarilah bahwa kegagalan bukanlah akhir. Itu adalah bagian dari proses pertumbuhan, dan setiap kejatuhan adalah kesempatan untuk mengalami kasih karunia Tuhan secara nyata. Penerapan yang ketiga adalah tinggalkan rasa malu. Jika kita terjatuh, jangan sembunyi. Larilah kepada Tuhan, akui kesalahan kita, dan terima pengampunan-Nya. Dia tidak mencintai kita karena kesempurnaan kita, tetapi karena kita adalah anak-Nya.
Mazmur 37 ayat 23-24 adalah sebuah lagu tentang harapan. Ini adalah janji bahwa tidak peduli seberapa rumit jalan kita atau seberapa parah kejatuhan kita, Tuhan selalu ada di sana. Tuhan menetapkan jalan kita dan menopang tangan kita. Mari kita melangkah maju dengan keyakinan bahwa setiap jejak kaki kita berada di bawah pengawasan dan kasih sayang Ilahi. Sudahkah kita membiarkan Tuhan menetapkan langkah-langkah kita hari ini? Nah, sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup satiduh kita. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah dan penuh pengharapan. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menetapkan setiap langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Kami percaya tidak ada satupun langkah yang kami ambil luput dari pengawasan dan rencana-Mu yang sempurna. Saat kami terjatuh dan merasa putus asa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini meyakinkan kami bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami tergeletak. Tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih selalu siap untuk menopang dan mengangkat kami. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang membuat kami jatuh. Beri kami hati yang berani untuk bangkit kembali dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Bimbinglah setiap langkah kami. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian nyata akan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.